Kalau uang haram selalu kau makan, Pak, pasti kak dorok kau nakana mangkasara. Maka doa timmu. Biar siapa kasih tahu kau ndak mempan. Mau kemana ini orang, Pak? Pasti mati. Saya perjalanan ke sini tadi, ada minta taksiah kawan saya. Masih muda, belum ada istri. Sehat malamnya. Sesak napas. Pagi dibawa pergi rumah sakit, meninggal di jalan. Kalau tidak punya bekal, mau kau kemana? Lake kau main. Kalau di sini kau tidak suka, kau kepala kantor berdoa kau supaya cepat dimutiasi, selesai urusanmu. Ternyata kepala kantor juga lama di sini, masih ada pilihanmu, pensiun kau, selesai urusanmu. Tapi kalau masuk ke kubur, hidupmu selama jadi anggota imigrasi kau kasih sulit saja orang, kau makan saja uang sogok terus. Ada pilihanmu kalau masuk ke kubur. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu, Saudi Arabia, tepatnya Makkah dan Madinah, kita kenal dengan masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah zaman itu menyembah 4 Tuhan. Kemudian perempuan tidak ada artinya. Bahkan istri-istri waktu itu boleh dijadikan barang judian. Kita judi, kalau saya kalah pakai istriku 1 bulan. Bahkan perempuan zaman itu kalau lahir dia dianggap aib. Judi menjadi kebiasaan. Mabuk menjadi tradisi. Maksiat merajalela. Maka disebut masyarakat jahiliyah. Lalu alhamdulillah lahir seorang manusia 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dihadirkan dan kakeknya memberi nama Muhammad. Yang pada saat itu dari Adam sampai lahirnya anak ini tidak pernah ada manusia nama Muhammad. Allahu Akbar. Dari Adam sampai lahirnya Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah ada manusia dikasih nama Muhammad. Lahir manusia ini kakeknya memberi nama, Abdul Muttalib memberi nama Muhammad. Berjuang sendiri. Berjuang kemudian makin bertambah musuhnya. Dibantu oleh para sahabatnya. Tidak ada tim suksesnya. Tidak ada partai penyokongnya. Tidak ada cukongnya. Alhamdulillah. Berhasil merubah peradaban dari jahiliyah menjadi masyarakat madani. Dan hebatnya lagi, alhamdulillah tidak punya medsos. Tidak punya akun, berhasil memiliki follower sampai detik ini di dunia 1,8 miliar. Dan hebatnya lagi, bukan hanya berhasil membentuk masyarakat yang mulia di Mekkah dan Madinah, tapi menjemar ke seluruh dunia. Padahal beliau hidupnya masih dalam kandungan, sudah wafat bapaknya. Saya yakin di antara kita barangkali hanya 1-2 orang di antara kita yang meninggal bapaknya pada saat kita masih dalam kandungan. Lahir lagi, baru 2 hari bersama ibunya, diambil lagi ibu susunya, dibawa oleh kakeknya. Pergi bawa anakmu ke desa. 4 tahun di desa bersama ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Diambil oleh ibunya usia 6 tahun, wafat lagi ibunya. Allahu Akbar. Bersama ibunya cuma 2 tahun 2 hari. Lepas dari ibunya diambil kakeknya. Baru 2 tahun bersama kakeknya. Di usia 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Bayangkan kalau kita orang Bugis, Pak. Pindah, mati lagi ditempati. Pindah lagi, mati lagi ditempati. Orang Bugis bilang patula-tula. Penderitaan demi penderitaan. Usia 25 tahun menikah dengan janda yang sudah 2 kali janda, Siti Khadijah. Punya anak, 7 anak beliau. Tapi 6 anaknya dilihat dengan mata kepalanya wafat. 1 saja anak kita lihat meninggal, itu beban hidup kita rasanya hilang, kita punya separuh jiwa. 6 anak beliau dilihat dalam masa kecilnya wafat. Puncak penderitaannya ketika usia 40 tahun. Mulai dimusuhi. Kalau tadi penderitaan secara pribadi, 40 tahun setelah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, penderitaannya sebagai warga masyarakat. Dimusuhi elit-elit politik. Dimusuhi tokoh-tokoh bangsanya waktu itu.
Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, yang tokoh-tokoh masyarakat saat itu memusuhinya. Beberapa kali uji coba pembunuhan, difitnah, sahabatnya dibunuh di depannya, rumahnya diteror. Berapa kali uji coba pembunuhan. Puncaknya ketika usia beliau 53 tahun. Dikepung rumahnya. Beliau kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah selesai masalah hidupnya. Makin banyak masalah dalam menebarkan agama. Mulai lagi beliau perang. Dan hampir seluruh hidup beliau penuh dengan masalah. Padahal beliau Nabi. Cari masjid atau rumah atau kantor yang ada nama Allah, tidak ada Muhammad di dalamnya. Ada nama Allah, kanan biasanya, kiri Muhammad. Begitu mulianya manusia ini. Tapi ternyata hidupnya penuh dengan masalah. Berarti kita sebagai umatnya pasti juga penuh dengan masalah dalam hidup ini. Sebagai pegawai kantor imigrasi, pasti banyak masalah, Pak. Apa yang paling tinggi pangkatnya di sini kantor imigrasi? Kepala imigrasi. Kau pikir tidak ada masalahnya? Banyak masalahnya, Pak. Godaan duit. Kita tidak mau, tapi datang orang bawakan kita. Anu Pak. Itu masalah. Lepas dari itu, masalah lagi apa? Anak buah. Dia jual lagi kepalanya. Kami bisa bekerja sama, Pak. Tapi mohon pengertiannya, kepala kantor anu, Pak. Masalah lagi, Pak. Iya kan? Turun lagi. Pegawai honor di kantor ini banyak masalah. Yang menerima berkas, foto dan lain sebagainya. Semua kita punya masalah. Apalagi yang berhadapan dengan masyarakat. Masalah, Pak. Bapak menghadapi masyarakat satu hari bisa 50 jenis kepala. Ada yang sok tahu. Ada yang sombong. Ada yang bodoh. Sombong dengan kebodohannya, sombong dengan kecerdasannya, sombong dengan pangkatnya. Semua jenis masalah. Dan itu pernah dialami Nabi. Tapi Nabi sukses. Pegawai honor, banyak masalahnya. Security, ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Tapi Rasulullah tidak pernah update status galau. Tidak pernah Rasulullah menyerah. Imannya Rasulullah itu sekali naik terus. Tidak pernah mundur. Imannya malaikat tidak naik, tidak turun. Kalau imannya kita kadang naik, kadang turun, kadang naik. Itu manusia biasa. Maka apa bedanya? Bapak kan semua ini penuh masalah. Semua muka-muka penuh masalah kita semua, Pak. Iya toh? Lalu apa bedanya dengan kita dengan Rasulullah? Cara menghadapi masalah. Ada enggak manusia enggak ada masalahnya? Biar ulama, biar dia ketua MUI, penghafal Quran, semua punya masalah, Pak. Bedanya dengan Nabi? Tuh, Nabi pegang dua hal. Ista'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan solat sebagai penolongmu. Itu makna dari kata yang Bapak lihat itu kalau mau masuk di pintu masjid ini. Kalau Bapak amalkan itu dua, kecil menghadapi orang sombong, kecil menghadapi orang bodoh, kecil orang menghadapi orang sok tahu. Kalau Bapak punya prinsip sabar. Tapi kalau kau angku, orang yang datang kau anggap sebagai duit, maka yang ada di otakmu bagaimana persulit dia supaya kita kasih dia, bisa diatur. Ujung-ujungnya di bawah amplop. Kau dapat uang, bos. Kau dapat uang. Mungkin kau dapat 500.000. Tapi yang keluar, dia bersumpah setelah naik mobil. Andre kalau cilaka. Kau dapat uang 500.000 tapi disertai dengan sumpah. Maka uangmu 500.000 itu membentuk darah dagingmu. Akhirnya wajar kamu dengar dakwah tidak ada perubahan dalam hidupmu. Kamu dengar nasihat tapi tidak bisa mempengaruhi hatimu. Kenapa? Telah mati hatimu. Kenapa mati hatimu? Terlalu banyak kau makan uang haram. Kalau uang haram selalu kau makan, Pak, pasti kak dorok kau nakana mangkasar. Maka doa hatimu.
Biar siapa kasih tahu kau ndak mempan. Oh, kemana ini orang Pak? Pasti mati. Saya perjalanan ke sini tadi, ada minta taksiah kawan saya. Masih muda, belum ada istri. Sehat malamnya. Sesak napas. Pagi dibawa pergi rumah sakit, meninggal di jalan. Kalau tidak punya bekal, mau kau kemana? Lake kau mae. Kalau di sini kau tidak suka kau kepala kantor, berdoa kau supaya cepat dimutiasi, selesai urusanmu. Ternyata kepala kantor juga lama di sini, masih ada pilihanmu, pensiun kau, selesai urusanmu. Tapi kalau masuk ke kubur, hidupmu selama jadi anggota imigrasi kau kasih sulit saja orang, kau makan saja uang sogok terus. Ada pilihanmu kalau masuk ke kubur? Tidak ada. Maka bekerja, syarat pertama, tanamkan kesabaran dalam hatimu menghadapi orang. Jangan menghadapi masalah itu dengan selalu berpikir uang. Kalau kau ikhlas, sabar layani masyarakat. Insya Allah, tiap bulan kau dapat gaji, 30 hari kau dapat pahala. Kau lihat orang, oh ini kasihan orang dari kampung ini mau umroh. Wah, ini pasti setengah mati nak kumpuluannya. Pasti bertahun-tahun nak kumpuluannya ini kasihan. Sudahlah, saya mau bantu dia. Mudah-mudahan saya permudah dia. Allah kabulkan doaku, saya bisa pergi segera umroh. Kalau niat begitu Pak, masa Allah tidak tolong dalam hidup. Tapi kalau akalmu, anu. Sabar. 2, sholat. Naik barang gampang Allah kasih kau ini dunia Pak. Lino lelongi se'na Pak, pung Allah Ta'ala punna. Dega ga susana pung Allah Ta'ala malekko ko meloi. Kalau Allah yang mau kasih kau, kun fayakun, jadi. Tapi tidak mungkin Allah kasih kau kalau Jumat selalu kau terlambat. Sholatmu cuma hari Jumat. 5 waktu tidak ada. Jumat itu pun kau selalu senang terlambat. Mau kau masuk surga, kau kira ada orang dalam urus kau? Coba melihat gaya-gayanya kita semua Pak. Coba maki. Terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah dia tidur. Bagaimana hidupmu mau bagus? Pantas puluhan tahun kau jadi pegawai di sini, kau selalu terima uang sogok, tapi selalu kurang dalam hidupmu. Kenapa Allah tidak mencukupi keberkahan dalam hidupmu? Kau tidak sholat. Kalau kau sholat Pak, meskipun kau pegawai honor, gajimu seadanya, tapi Allah tenteramkan hatimu. Maka perbaiki sholat. Cuma kita ini kok, Pak, kalau tidak sembahyang, jangan banyak pikir. Jangan kau berharap masuk surga. Jangankan surga akhirat, surga dunia saja tidak mungkin kau dapat kalau kau tidak sholat. Ini sholat penting. Buka itu pendapat-pendapat ulama. Imam Syafi'i bahkan menghukuminya, orang yang sudah balik dan dia tidak sholat mati, jangan kau sholati jenazahnya. Itu Imam Malik bilang. Imam Syafi'i. Kalau dia mati dan dia tidak sholat, jangan kau sholati jenazahnya. Artinya kafir kau. Bahkan Nabi katakan, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir. Agak susah nih sempajangnya. Apa susahnya nih sholat? Coba Pak, umroh. Tidak mungkin kau bisa umroh kalau tidak ada uangmu, tidak ada paspormu. Bayangkan kalau disuruh ke sholat harus pakai paspor. Tidak toh? Bayangkan kalau disuruh sholat, kita harus sidik jari dulu. Tidak kan diberikan kemudahan. Bahkan boleh kau sholat, tidak ada kau tahu bacaan sholat. Boleh. Datang kau ke masjid berjamaah, diam kau saja. Semua bacaannya imam wakiliku. Tapi begitu kau mau sholat, setan sudah kasak kusuk. Sebentar pi, nanti pi. Maka saudaraku, mudah-mudahan Jumat ini introspeksi buat diri kita masing-masing. Perbaiki saja sholatmu. Kecil buat Allah lunasi utang-utangmu. Kecil buat Allah kasihkan anakmu baik. Kecil buat Allah perbaiki kehidupan ekonomimu. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Saya seandainya Allah takdirkan saya jadi penentu kebijakan, menjadi bos, menjadi pimpinan. Anak buahku kuseleksi kalau mau angkat jabatannya, lihat sholatnya. Kalau dia tidak beres sholatnya Pak, jangan kau percaya. Tuhannya saja dia tipu. Sholat ukuran utama. Bapak mau lihat teman yang baik, lihat sholatnya. Kalau sholatnya tidak baik, meskipun ngomongnya di depan kita baik, pasti itu kan tipu. Iya Pak, tapi tidak sembahyang. Pembohong itu. Sholatnya perbaiki. Insya Allah itulah makna dari
ayat Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Solat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dua resep ini yang kita baca di pintu itu, Bapak pegang, sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan seluruh masalah-masalahmu. Itulah rahasia kesuksesan Rasulullah. Beliau sabar, siapapun beliau hadapi, bahkan orang mau membunuh sekalipun, beliau tetap sabar. Lalu memperbaiki ibadah, puncaknya menyempurnakan solat. Lalu sampailah misi kerasulan beliau ke tengah-tengah kita. Alhamdulillah, beliau akhirnya diberi gelar oleh Allah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Meskipun hidup beliau dari dalam kandungan sampai ajal menjemput, masalah demi masalah dalam hidupnya. Kesuksesannya, rahasianya adalah sabar dan solat. Saudaraku, jadikan sabar dan solat ini dalam pegangan hidup ini, insya Allah maqamam mahmuda, Allah angkat derajat kita. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nun wal kalam yamsturun billahi fi sabilil haq. Barakallahu li wa lakum wa izaisil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.